Rumah-rumah ini bisa dilipat. Bahaya semakin dekat. Segera kota itu berubah menjadi mobil. Dan di depannya, itu kota Big Mac London. Bersiap untuk melahap mereka. Tingkatkan suhu di kota-kota kecil. Keluar dari sayap. Namun kota London ibarat tank raksasa. Ikuti dari belakang. Di jalan bergelombang. Kota-kota kecil bisa runtuh kapan saja. Mereka harus membuang sisa makanan. Untuk mengurangi beban. Sekarang tidak ada jalan ke depan. Pengemudi dengan cepat memutar kemudi. Putar 180 derajat. Namun, lubang berlubang menyebabkan kota itu mulai runtuh. Rodanya juga terbang keluar. Menyadari waktunya tepat, kota London meluncurkan layanan untuk mendukung kota-kota kecil. Kota-kota kecil diserang. Tidak mungkin lagi untuk bergerak maju. Kemudian tuas mulai naik. Kota London perlahan membuka mulutnya yang berdarah. Siap melahap kota-kota kecil. Sabuk penggerak sudah siap. Kota-kota kecil ditarik masuk. Pintu besar itu kemudian ditutup. Kemudian kota-kota kecil dimasukkan ke dalam kota. Semua barang dikirim ke pusat, menghasilkan energi untuk kota London. Dan orang-orang di kota-kota kecil menjadi tawanan. Tak lama kemudian, komandan kota London, Dasan, mulai menganiaya mereka. Saat itu seorang wanita keluar dari kerumunan. Dia menikam Dasan dengan pisau. Saat dia hendak menusuk pisaunya 2 kali, tapi dihentikan oleh Jack. Wanita itu melarikan diri. Dan melarikan diri ke pusat energi. Kota London sedang mengurangi bahan bakar saat ini. Wanita itu dengan hati-hati menghindari. Jack mengejarnya. Tapi pemotong itu juga bergegas ke arah mereka. Sayangnya, Jack terkunci di luar pintu. Pada saat kritis, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong pintu besi hingga terbuka. Melarikan diri keluar. Dan terus mengejar. Hal ini juga membuat perempuan tidak punya jalan keluar. Putus asa, dia memanjat pagar dan melompat turun. Tapi Jack menangkapnya. Wanita itu memberitahu Jack bahwa Dasan membunuh ibunya. Kemudian dia menarik diri dan terjatuh. Saat ini Dasan juga bergegas maju. Jack memberitahunya bahwa wanita itu mengatakan dia adalah seorang pembunuh. Tanpa diduga, wajah Dasan langsung berubah. Dan mendorongnya ke bawah dengan 1 jari. Tapi mereka tidak mati. Namun terjatuh ke dalam selokan yang dalam. Sekarang kita harus menemukan cara melarikan diri dari tempat ini. Pada malam hari mereka menemukan sebuah kota kecil. Menuju mereka. Saat mereka hendak bertemu, kota itu melemparkan kail. Mereka dengan cepat menghindar. Namun kota kecil masih mengejarnya. Mereka menyadari ini adalah kota pemburu. Mengkhususkan diri dalam menangkap orang yang kesepian. Sekarang kota itu mendekati Jack. Saya merasa seperti saya akan ditangkap. Tiba-tiba dia terjatuh dan lolos dari maut. Ternyata ini adalah kendaraan crawler yang dibuat khusus. 2 lelaki tua mengendalikan mereka. Dan mohon atur akomodasi untuk mereka. Di sini wanita itu menceritakan kepada Jack tentang dirinya. Ternyata namanya Mei. Dasan adalah ayahnya. Suatu hari, Ibu Mei menggali sebuah komputer. Dasan ingin mengambilnya. Tapi ibuku menolak. Keduanya juga mulai berkelahi. Dalam keputusasaan, ibunya memberi Mei sebuah kunci. Ibu kemudian dibunuh oleh Dasan. Di saat yang sama, wajah Mei juga terpotong olehnya. Dan kali ini Mei kembali hanya untuk membalas dendam. Saat itu Jack mengetahui bahwa pintunya terkunci. Kemudian dia membuka papan lantai dan menemukan bahwa jalannya melenceng. Sesaat kemudian pintu dibuka. Ternyata orang tua itu menjualnya. Segera mereka dibawa ke pasar perdagangan. Mei juga yang pertama dilelang. Seorang gadis berambut pendek di antara kerumunan itu menawarkan $50. Namun para penyelundup menginginkan lebih. Akibatnya, dia ditembak di kepala oleh gadis berambut pendek itu. Keduanya memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri. Hindari mobil kota kecil dengan hati-hati. Di sisi lain, Dasan telah sampai di sel. Kotak besi misterius tergantung di laut. Pria itu melihat ke arah lubang. Menemukan monster bermata hijau terkunci di dalam. Terlihat cukup menakutkan. Kemudian pria itu menembakkan rudal. Kotak besi itu tenggelam ke laut. Monster itu juga merangkak keluar. Ternyata itu adalah pembunuh pamungkas yang dicari Dasan. Biarkan siap untuk membunuh Mei. Saat ini, Mei sedang menghindari penangkapan pemburu. Tanpa diduga, Raja Pembunuh juga datang ke sini. Mereka dengan cepat naik ke roda kota. Mundur ke depan dengan hati-hati. Namun kecepatan Raja Pemburu sungguh luar biasa. Mereka segera terpojok. Melihat Raja Pembunuh itu mendekat, tiba-tiba sebuah peluru ditembakkan. Itu adalah pesawat luar angkasa gadis berambut pendek. Mei memanjat, tapi Jack ditinggalkan. Kemudian Raja Pembunuh datang. Melihat itu, Mei segera melempar talinya. Jack juga dengan cepat melompat, namun talinya masih dipegang oleh si pembunuh, dan menarik pesawat ruang angkasa ke bawah. Dalam keputusasaan, Mei melemparkan pisau serbaguna itu. Jack mengambil pisau dan memotong talinya. Mereka menghindari peluru. Kali ini, gadis berambut pendek itu mengungkap kebenaran tentang menyelamatkan Mei. Ternyata dia adalah sahabat Ibu Mei.
Tidak ada kabar dari Mei tahun 10 tahun lalu. Dia sangat penasaran bagaimana Mei bisa bertahan. Mei memberitahunya bahwa dia pingsan dan jatuh ke tanah. Dia ditemukan dan diselamatkan oleh Raja Pembunuh terhebat. Seluruh tubuh Raja Pembunuh adalah sebuah mesin. Namun di dalam otak masih ada sedikit kesadaran manusia. Ia ingin mengubah Mei menjadi orang seperti itu. Tapi Mei hanya ingin menjadi manusia, jadi dia kabur. Jika Raja Pembunuh tidak melihat Mei, dia pasti akan membencinya. Setelah kebenaran terungkap, mereka berlayar ke markas saudari berambut pendek itu. Di malam hari, Raja Pembunuh juga datang. Setiap orang bukanlah lawannya. Pesawat luar angkasa itu juga terbakar dan meledak hebat. Saat itu si pembunuh menghalangi jalan mereka. Jack tertangkap olehnya. Mei dengan cepat memohon. Raja Pembunuh itu masih memiliki godaan. Lalu terjatuh. Berikan kunci mata kembali kepada gadis itu. Lalu dia berhenti bernapas. Pangkalan itu sekarang akan dihancurkan. Mereka dengan cepat melarikan diri, kembali ke kota statis. Inilah satu-satunya kota yang mampu menarik London. Di sisi lain, Dasan menemukan komponen inti untuk memboot komputer. Komputer misterius dibuka. Saat dihidupkan, ruang kendali yang terhubung. Seni bela diri kuantum saat distimulasi. Kemudian kota London mulai bergerak. Bersiaplah untuk menghancurkan kota statis. Segera kota London berada di depan gerbangnya. Perintah Dasan. Mekanismenya mulai bekerja. Tongkat serangan perlahan terangkat. Energi mulai terakumulasi dan semuanya siap. Saat ini, Tintan juga mendapat peringatan. Sistem pertahanan mulai beroperasi. Pejuang siap bertarung. Selama hampir 1000 tahun. Mereka tidak pernah gagal. Perang akan segera terjadi. Pada saat yang sama, komputer kendali kota London berubah menjadi hijau. Tekan tombol peluncuran. Gelombang kuantum meletus. Gelombang kejut yang kuat menghancurkan seluruh sistem pertahanan kota statis. Hancurkan segera. Kini sudah menjadi lautan api. Tuas peluncuran kota London kemudian ditarik kembali. Bersiaplah untuk mengisi ulang dan memulai serangan berikutnya. Saat ini, Mei secara tidak sengaja menemukan kunci untuk mematikan Vo Luong Tu. Dia segera mendatangi gadis berambut pendek itu dan menjelaskan situasinya. Kemudian mereka menerbangkan pesawat tempur. Bersiap untuk menyerang kota London. Saat dalam penerbangan, mereka menghadapi serangan kedua dari gelombang kuantum. Untungnya, mereka lolos. Kota yang tenang di belakang diserang lagi. Gelombang kejut yang kuat bahkan memecahkan kaca pesawat luar angkasa mereka. Untungnya, secara umum tidak ada masalah serius. Mereka terus bergerak maju. Namun pertahanan kota sudah siap. Senjata berat diarahkan pada mereka. Tak mau kalah, mereka langsung melakukan perlawanan. Meski daya tembak lawannya kuat, beberapa orang masih terkena. Yang lainnya segera ditembak. Hanya bisa menyerang kota B. Pada akhirnya, hanya pesawat ruang angkasa gadis berambut pendek yang tersisa, menyelinap masuk. Mei melompat turun dan mencoba mematikan komputer. Tanpa diduga, dia segera ditemukan oleh para penjaga. Hidup tergantung pada seutas benang. Pada saat kritis, penjaga itu terjatuh. Gadis berambut pendek itulah yang tiba tepat waktu. Kemudian, gadis berambut pendek itu pun mulai mendaki. Dia pergi ke ruang kendali, menarik Dasan untuk datang. Keduanya mulai berkelahi. Mei memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi ke komputer. Quantum Key akan segera dimulai. Mei segera mengeluarkan kunci dan menutup pintu. Temukan pelabuhannya. Dan colokan USB. Kata sandi muncul di layar. Dia segera masuk. Namun hanya satu lampu yang menyala. Dia harus terus mengetik. 2 lampu menyala. Hanya tersisa 20 detik sebelum peluncuran. Setelah terus-menerus masuk 304 berkali-kali. Hanya tersisa 2 lampu merah. Hitung mundur telah dimulai. Akhirnya di detik terakhir, Mei selesai memasukkan kata sandi. Gelombang kuantum kemudian berakhir. Landasan peluncuran kewalahan dan terbakar. Mei juga dengan cepat melarikan diri. Gadis berambut pendek di sana kalah dari Dasan. Menerima kotak makan siang. Dasan pun melarikan diri ke pesawat luar angkasa dan bersiap untuk mengungsi. Namun, pesawat itu tertahan oleh tali. Tidak bisa terbang. Dasan datang ke teras untuk memeriksa. Ternyata Mei yang melakukannya. Kali ini Mei mengarahkan pistol ke arahnya. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah ayah kandungnya. Di bawah kata-kata kuat Dasan, Mei mengalah. Dasan kemudian mengambil kesempatan itu dan mengambil pistolnya. Di sisi lain, Jack sedang mengemudikan pesawat luar angkasa. Masuk ke dalam. Ketika dia sampai di ruang kendali, dia menembakkan misilnya. Bagian inti kota London hancur. Guncangan yang kuat menyebabkan pesawat jatuh bebas. Mei bergegas menuju Dasan. Keduanya mulai berdebat lagi. Mei lalu melompat ke pesawat luar angkasa Jack. Di saat yang sama, Jack memberikan instruksi. Pesawat besar menyerang. Sangat cepat ia akan jatuh ke tanah. Tapi Dasan tidak mati. Kemudian kota London tiba. Begitu saja, Dasan menerima kotak makan siangnya. Kota London pun terhenti. Keesokan harinya, warga kota London mengungsi ke kota statis. Pria botak yang ramah itu menerimanya. Adapun Mei dan Dasan Lo